Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi anzala al-furqan wa nazzala al-Qur'an. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita bersyukur kepada Allah dengan izin Allah, dengan rahmat Allah, dengan karunia yang diberikan kepada kita bisa berkumpul pada hari ini di sekolah yang sama-sama kita cintai, yaitu SDN 10 Painan. Mudah-mudahan perkumpulan kita ini dihitung sebagai silaturahim. Pahala silaturahim, kata Rasulullah, siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, dibentangkan rezekinya, maka jalin silaturahim. Sampai di mana tadi, Bu? Oh, lah tadi lo deh apa? Berangkat. Sampai silaturahim ya, Bu. Dan nambung dipanjangkan umur, dipanjangkan rezeki. Aminkanlah dulu, Bu. Amin. Mudah-mudahan ibu yang mengucapkan amin bertambah rezekinya, panjang umurnya. Yang tidak menyebut amin tadi, amin. Kemudian salawat dan salam kita doakan kepada Allah, semoga disampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah, kemudian Bapak Kepala Dinas Pustaka, kemudian Bapak Pengawas, kemudian Bapak-bapak, ibu-ibu, Majelis Guru SDN 10 Painan. Pada kesempatan kali ini saya diminta untuk menyampaikan motivasi menghafal Al-Quran. Supaya tertarik Bapak Ibu, saya akan sampaikan dulu keutamaan kita menghafal Al-Quran. Ibu, kenapa makan? Kenapa kita minum? Karena kita tahu manfaatnya. Kalau tidak tahu Ibu manfaat makan dan minum, maka Ibu tidak akan makan-makan, tidak akan minum-minum. Kalau kita tahu manfaat dari menghafal Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, mungkin guru matematik nanti semangat juga mengajarkan Al-Quran. Guru fisika nanti semangat juga mengajarkan Al-Quran. Guru olahraga juga akan semangat mengajarkan Al-Quran. Kenapa? Karena dia sudah tahu manfaat mengajarkan Al-Quran. Apa manfaatnya Bapak Ibu? Nanti setelah ini kita sampaikan. Pertama, saya ingin mengulangi kata Bapak Kepala Dinas Pendidikan tadi. Jadilah kita menjadi guru yang profesional. Jadilah guru yang ikhlas, guru yang baik. Menjadi guru Bapak Ibu itu merupakan tugas yang mulia. Coba saya tanya dulu, kita sambil dialog ya Ibu ya. Apa bukti menjadi guru itu merupakan tugas mulia? Ibu tahu menjadi guru tugas mulia. Apa buktinya? Itu kalau anak yang tidak tahu menjadi tahu, yang tidak pandai menjadi pandai. Tetapi kalau kita lihat lebih dari itu, apa Bapak Ibu? Kata Nabi, idza mata ibnu Adam, idza matal insan, inqata'a anhu amaluhu illa min thalathatin, illa min sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin salih yad'u lahu. Artinya kata Nabi, ini motivasi untuk kita guru Bapak Ibu. Apabila seseorang sudah meninggal, sudah mati, maka terputus segala amalnya. Dia tidak bisa beramal lagi. Dia tidak bisa mengumpulkan bekal-bekal lagi.
kecuali 3. Apa yang 3 itu? Pertama, sedekah jariah. Kemudian yang kedua, ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Itulah yang ibu ajarkan. Itu yang akan mengalir terus walaupun kita sudah wafat nanti, sudah meninggal kita nanti, itu akan terus mengalir sama kita. Kemudian setelah itu anak yang soleh. Jadi menjadi guru merupakan tugas yang mulia, ya, profesi yang mulia. Dan ambo guru juga. Cuma beda, ambo guru maja anak-anak ibu yang sudah tamat, tamat di SMP, tamat SD, tamat MTSN, tamat di MAN, baru mau mengajar di kuliah. Jadi kita sama-sama guru. Jadi guru merupakan profesi yang sangat mulia. Guru apapun Bapak Ibu, guru honor dia merupakan tugas mulia. Guru ASN dia mulia juga. Guru kontrak mulia juga. Guru fisika mulia juga. Guru agama apalagi. Ya. Jadi semua guru sama. Yang tidak sama itu apa Bu? Gajinya. Walaupun tidak guru. Hah? Walaupun tidak guru, mengajarkan mereka itu sama. Jadi sama Bu ya, walaupun tidak tugasnya tidak tercatat sebagai guru, tapi ini mengajarkan itu sudah merupakan profesi yang sangat mulia. Kita sampaikan tadi bahwasanya ilmu yang kita sampaikan itu bermanfaat. Ada yang lebih bermanfaat, ada ganjarannya besar, pahalanya besar, ada yang lebih besar. Salah satu ilmu yang lebih besar pahala yang kita ajarkan itu adalah Al-Quran. Mengajarkan Al-Quran itu besar Bu. Kalau seperti tadi, siapa pelatihnya? Saya salut sekali, luar biasa pelatihnya. Namun kita tadi Azizah, ya, luar biasa sampai hafal seperti itu, gerak-geriknya hafal. Itu bagus, mengangkat nama sekolah. Tetapi ada yang lebih bagus daripada itu Bu. Ketika dia pandai menghafal Al-Quran, pandai membaca Al-Quran, hafiz 1 juz, 2 juz, sampai 30 juz. Ini luar biasa, dunia akhirat dia peroleh Bapak Ibu. Saya ada motivasi dulu Bapak Ibu. Ketika saya mau menghafal Al-Quran, ya, ketika saya menghafal Al-Quran dulu tidak mau saya menghafal Al-Quran Bu, susah. Menghafal itu susah. Sehingga yang terpikir saya, gimana cara menghafal ini? Kemudian ada motivasi satu yang membuat saya semangat, sehingga saya bisa menghafal Al-Quran itu 1 hari 1 lembar. 1 hari 1 lembar saya menghafal Quran. Ibu 1 hari berapa kuatnya menghafal Quran? 3 ayat mampu. Kalau saya dulu, kalau tidak hafal 1 halaman Ibu, itu yang buat saya sakit. Ya. Kalau tidak hafal sehari itu 1 lembar, 1 halaman, itu sakit saya Bu. Jadi gitu Bu, saya tidak mau awal-awalnya menghafal Quran. Cuma ada sebuah hadis. Kata kakek saya, guru saya dulu, ketua MUI di Tanah Datar. Beliau bilang seperti ini. Dedi, kalau di Siko nama kalau Dedi nak setahu orang Bu, afdal. Dedi kalau ngafal Quran tu kita nanti cacing tanah itu nak mampu makan tubuh kita. Ya. Kalau kita hafal Quran, cacing tanah nanti nak mampu. Kenapa? Karena di dalam tubuh kita itu mengalir ayat-ayat Al-Quran. Baru aja mendekat cacing itu langsung kena sentrum. Kena sentrum ya. Karena singatan Al-Quran. Tapi kalau kita tidak hafal Al-Quran, katanya, kakek-kakek ibu ni lah tidak hafal Quran, masuk ke tanah sekarang langsung diserang oleh cacing-cacing tanah. Kalau tidak hafal, tapi kan ini kalian banyak hafal. Qul huwallahu ahad kalian hafal. Qul a'udzu binnas, qul a'udzu bil falaq, qul ya kafirun, ara'aital ladzi yukadzibu bidin. Ini kan banyak itu. Berarti ada hafalan. Lain agak sagan je cacing mendakik. Tapi kalau tidak ada hafal sama sekali, itu baru kencang, kumbang-kumbang tanah, cacing tanah, itu langsung diserang itu. Ya. Rajin membacanya sama. Tapi keutamaan menghafal Quran yang luar biasa. Jadi hari ini saya ingin berbagi kepada ibu-ibu semuanya, yang guru matematik, yang guru fisika, yang guru olahraga, kalau kita tidak menjadi pengajar,
setidaknya kita menjadi pemberi semangat. Ada anak-anak kita nampak pemberi semangat aja, ya, itu sudah dapat pahala ibu-ibu. Tapi kalau ada anak hafal Quran kita patahkan semangatnya, itu jangankan dapat pahala, itu dapat dosa itu. Untuk apa hafal Quran tidak ada gunanya? Nanti saya sebutkan. Saya kuliah S1 3 kampus, tidak ada bayar sama sekali, Bu. Siapa yang bayar? Allah. Artinya bukan Allah langsung, syafaat Al-Quran, kalam Allah dengan ayat Al-Quran tahfiz itulah yang menyanyi. Sampai di Mesir itu Al-Quran juga syafaat. Yang mengajar orang Arab pusing saya, Bu, karena kita tidak biasa orang Arab menyerangkan. Jadi 3 bulan akhirnya nilai kena 4. Kalau di Padang kuliah, Bu, di Jakarta kuliah, di UIN, di UI kena 4 mata kuliah, kita masih bisa ambil mata kuliah di atas, tapi ngulang lagi. Tapi kalau di Al-Azhar kita tidak bisa ngambil kuliah di atas, harus setahun itu ulang lagi itu. Setahun itu mata kuliah itu aja kita ulang, kita tidak bisa lanjut ke atas. Jadi dengan syafaat Al-Quran itu Bapak Ibu, saya alhamdulillah naik nilai Al-Quran 100. Mata kuliah yang kena 4 tadi diangkat, akhirnya saya dapat beasiswa. Gitulah sampai saya tamat beasiswa semua. Di sini Bapak Ibu saya hanya berbagi saja. Kalau ilmu, ibu ini guru saya. Ini ibu udah berapa umurnya, Bu? 55. Ini kalau saya SD dulu masih ibu yang ngajarin. Jadi ibu-ibunya saya yakin semua ibu-ibu ini adalah punya kelebihan. Kita ingat dengan sebuah syair, likullin nas maziyah. Setiap orang itu mempunyai kelebihan. Jangan kita sangka orang yang diam-diam saja tidak punya kelebihan. Semua kita punya kelebihan. Saya bicara depan bukan saya berarti lebih daripada ibu, hanya berbagi saja. Jadi sekali buat itu 3 yang ingin bersampaikan. Kenapa kita ingin terapkan hifzul Quran ini? Kenapa kita ingin ajarkan anak-anak didik kita Al-Quran, kita suruh dia menghafal Al-Quran? Tujuannya adalah untuk menjaga keotentikan Al-Quran, untuk menjaga kemurnian Al-Quran. Karena ini wajib bagi kita, Bu. Menjaga Al-Quran ini kewajiban siapa? Setiap muslim. Ibu beriman, ibu muslimah, kita mukmin, kita muslim, itu semua kewajiban kita menghafal Al-Quran. Bukan kewajiban orang kafir, bukan kewajiban orang munafik, kewajiban kita. Jadi gini, Bu, orang yang menghafal Al-Quran itu nanti tempatnya di surga dan bisa menyelamatkan, memberi syafaat kepada, dalam sebuah riwayat, 10 keluarganya. Kira-kira orang yang mengantarkan, yang memfasilitasi untuk bisa dia menjadi hafal Quran itu dapat pahalanya enggak? Anak didik kita masuk surga karena dia hafal 1 juz, 2 juz, 3 juz sampai 30 juz sekolah di SDN 10 Painan Timur. Kira-kira guru yang mendidik masuk surga juga enggak? Siapa yang mengantarkan dia bisa hafal 1 juz, 2 juz, 30 juz? Siapa yang mengantarkan? Guru. Ya. Anak muridnya masuk surga, gurunya pasti masuk surga. Kalau tidak masuk ke dalam, pelan-pelan tagak di pintu ya. Ya. Kalau tidak tagak di dalam, tagak di pintu. Dan yang lebih besar sekali pahalanya itu Pak Kepala, Bapak Kepala kita. Jadi kita kasih apresiasi sama Kepala kita, Pak. Ini program yang luar biasa. Terpikir Pak Kepala, bara nak didik embo siko SDN 10 masuk surga sado, jadi embo bisa pindah-pindah nanti. Bisa silaturahim. Pengawas atau? Oh, pengawas ya, izin beliau. Jadi itu, Bu, mudah-mudahan kita sama-sama memotivasi ya, Bu, anak-anak kita. Pertama tadi untuk menjaga kemurnian Al-Quran. Kalau tidak kita umat muslim menjaganya, siapa lagi yang menjaga? Ada di dalam surah Al-Fajr, Bu, saya ketemukan Al-Quran itu terubah barisnya. Inna rabbuka labir mirsad. Seharusnya inna rabbaka diganti dengan inna rabbuka. Kalau tidak menghafal Quran bisa tidak memperbaiki itu? Anak-anak selalu baca inna rabbuka. Kemudian saya baca, kok kamu baca itu?
Ternyata di Al-Qur'annya itu tertulis inna rabbuka. Seharusnya inna rabbaka. Kalau tidak ada orang yang hafal Al-Quran juz 30, tidak ada hafal 30 juz, maka Al-Quran ini akan dibuat orang berubah orang yang tidak senang dengan Islam. Jadi dengan motivasi kita ajak anak-anak kita didik, kita bina, ini sama kita menjaga Al-Quran. Kemudian yang kedua, Bu, untuk apa kita terapkan, kita ajarkan, kita bina anak-anak kita menghafal Quran? Untuk memperbaiki akhlaknya. Sekarang kita krisis akhlak, ya Bu? Iya, Pak. Nah, anak awak banyak berakhlak katanya. Karena Al-Quran itu tidak melekat pada dirinya. Cara kita membantu anak-anak kita supaya berakhlak mulia, itu kita suruh dia menghafal Al-Quran. Kalau mau berbahaya dulu, Bu, madanya. Termasuk nakal itu dulu, Bu. Rambut tagak-tagak dulu. Maksudnya lama semudo. Waktu sanawnya, rambut ngikut artis. Kemudian setelah mulai menghafal Al-Quran, setelah menghafal Al-Quran, hafal 1 juz, kemudian hilang. Nah, kok bisa hilang? Hafal 2 juz, lupa. Hafal 3 juz, lupa. Ternyata yang membuat lupa itu adalah dosa. Ya. Membuat lupa itu adalah dosa. Jadi kalau berbohong kita, bermaksiat kita, menyakiti orang lain kita, berbuat yang tidak disenangi, yang diridhoi Allah, maka hafalan itu akan hilang. Jadi kalau anak didik kita di sekolah ini dah ada hafal 1 juz, 2 juz, 3 juz, itunya secara tidak langsung nanti akan memperbaiki akhlaknya. Kalau di kepalanya ada 30 juz, dia akan takut nanti hilang hafalannya. Kemudian yang ketiga, buat terakhir, kenapa kita bina anak-anak kita untuk hafal Quran itu? Supaya kecerdasan itu bertambah. Otak kita ini, Bu, kalau kita suruh anak kita menghafal Quran, saya rasa nanti bukan lomba bercerita aja juara, ranking mungkin SDN 10 ini juara nanti, Bu, di pesisir selatan. Kalau semuanya menghafal Al-Quran. Kenapa? Orang yang menghafal Quran itu cerdas-cerdas, diasah terus otaknya. Otak kita ini kan tajam, Bu. Ya tajam, Bu. Coba saya ingat tanya sama Ibu, masih takana enggak kenangan Ibu waktu kuliah sama seseorang? Di sudut-sudut kampus, Ibu duduk berdua misalnya kan? Atau pernah ada kisah mandi waktu kecil, tak bayang sampai kini. Apa sebabnya itu, Bu? Karena kita mempunyai otak yang tajam, yang cerdas. Jadi kalau diasah dengan menghafal Al-Quran, otomatis anak kita ini akan semakin cerdas dia. Akan pintar-pintar anak kita. Dihadapkan ke matematik, lalu dia nyoba. Dihadapkan ke fisika, lalu. Dihadapkan dengan mata-mata pelajaran lain, lalu. Makanya di kedokteran Padang itu, orang yang hafal 30 juz itu, tanpa tes masuknya. Kalau di Unan, saya dengar juga seperti itu. Ada 6 juz, Pak. 6 juz. Apalagi kalau sampai 30 juz. Ini luar biasa. Jadi orang yang hafal Quran akan menyebabkan dia cerdas. Jadi terakhir, Bu, terakhir metodenya. Ada Ibu bertanya tadi. Jadi untuk anak-anak kita apa metodenya? Saya yang terapkan, yang saya pakai adalah